Bahwa nanti hari Jumat. Untuk apa hari Jumat? Hari Jumat seperti hari Kamis, matahari terbit dari barat. Hari Jumat, aku menanti hari Jumat. Aku menanti hari Jumat. Hari Jumat. Bukan harinya sebetulnya. Akan tapi apa yang terjadi di hari Jumat? Yang terjadi di hari Jumat adalah kedatangan suami yang sangat dicintainya. Baik. Berarti dia bukan menanti harinya. Menanti sesuatu yang indah yang terjadi di hari Jumat, yaitu suaminya datang. Kemudian setelah suaminya datang, otomatis kalau ada cinta di hatinya, yang sesungguhnya rindu kepada suaminya, otomatis otaknya berjalan menyiapkan makanan kesukaannya, mungkin semuanya dirapikan di rumah, karena hari Jumat suami datang secara otomatis, karena ada rindu di dalam hatinya. Bagi orang yang mengatakan rindu Ramadan, seperti apa kira-kira rindu itu? Jangan-jangan rindu di lesan. Bukan hari. Kalau Ramadan sebagai bulan sama dengan yang lainnya, sebagai hari sama seperti yang lainnya. Bulan Ramadan matahari terbit dari timur. Bulan Sya'ban matahari terbit dari timur. Bulan Sya'ban ada hujan, Ramadan ada hujan. Dan sama secara zahir, gak ada bedanya. Akan tapi yang membedakan adalah apa yang terjadi di bulan Ramadan dari kebaikan yang dilakukan. Biarpun kita sama-sama masuki Ramadan, beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Satu orang masuki bulan Ramadan tidak pernah beribadah, maka tidak berarti bagi dia Ramadan. Tapi yang satu lagi, dia mengerti keagungan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan, kemudian dia menghidupkan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Ya, sholat tarawih jelas itu. Kemudian melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, maka dia orang yang faham Ramadan. Berarti kalau di bulan Ramadan, cirinya kalau orang serius dia menanti bulan Ramadan akan memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan. Dan nanti ada kajian rutin setiap hari di bulan Ramadan. Dan itu harus ada kurikulum nanti. Insya Allah untuk pintar kita agar mengerti ilmu agama. Nah, ada dua hal permasalahan kita di saat kita memasuki bulan Ramadan. Dua permasalahan. Yang pertama adalah permasalahan kita tidak rindu kepada kebaikan. Ini problem. Kalau orang tidak rindu berbuat baik, biarpun Ramadan datang, dia nggak akan mau berbuat baik. Masalah yang kedua adalah sudah berbuat baik tapi tidak diterima oleh Allah. Ini problem semuanya. Problem yang pertama, enggak dirindukan berbuat baik. Kalau sudah orang tidak dirindukan berbuat baik, biarpun kemudahan ada, ibaratnya seperti menghadir pengajian semacam ini, di rumahnya mobilnya 6, punya tukang pijet 5, nggak pernah punya kesibukan, belum tentu bisa hadir ke tempat semacam ini, karena tidak dipilih oleh Allah. Begitu juga kebaikan yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Ada orang masuk bulan Ramadan tidak rindu kepada kebaikan, sama sekali tidak rindu. Kalau sudah tidak rindu kepada kebaikan, biarpun hari-hari untuk berbuat baik tiba, maka dia tidak akan berbuat baik. Lalu apa yang menjadikan kita itu malas berbuat baik? Disebutkan bahwasanya yang menjadi sebab kita malas berbuat baik adalah kemaksiatan. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Disabdakan oleh baginda Nabi, tu'radul fitnatu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan. Fitnah itu maksiat. Gelapnya maksiat itu akan ditempelkan di hati seperti tikar. Tikar itu bagaimana cara membuat tikar? Dipintal, tidak langsung lebar begitu, akan tapi selembar demi selembar sampai akhirnya menjadi lebar. Begitu juga kotornya hati tidak serta-merta, karena pada dasarnya hati akan rindu kebaikan. Cuman karena maksiat, Nabi menggambarkan selagi sekali kita bermaksiat, maka seolah-olah kita telah menitikkan noda hitam di hati kita. Maksiat yang kedua, menitikkan noda hitam. Maksiat yang ketiga, noda hitam, titik-titik noda hitam, sehingga menjadi gelap hati kita. Kalau sudah hati gelap, melihat kebenaran, nggak paham itu kebenaran. Dia mendengar berita kebaikan, tidak rindu melakukan kebaikan, tidak rindu untuk melakukan sholat tarawih. Bahkan sholat tarawih pun dia lebih senang duduk-duduk di sana kiri, bukan tarawih, hanya ramainya saja. Karena apa? Hatinya sudah gelap dengan kemaksiatan. Maka
amalan terbaik sebelum masuk bulan Ramadan adalah ini. Kita berdamai kepada Allah, yaitu memohon ampun sebanyak-banyaknya. Ini yang pertama, memohon ampun. Agar kita mudah beribadah, saat ini kita harus banyak menyesali dosa kita. Ambil waktu yang khusus di malam hari di kamar Anda yang sempit itu. Anda mengadu kepada Allah, sebut segala kesalahan dosa-dosa Anda, sebesar apapun dosa yang Anda lakukan, ketahuilah Allah Maha Tahu. Maka jangan disembunyikan di hadapan Allah. Mungkin mata pernah melihat yang haram, telinga dengar yang haram, dosa apapun di masa lalu kita pernah meninggalkan salat, atau bahkan ada yang pernah kepleset dalam zina dan yang lain sebagainya dari dosa-dosa itu. Hadapkan kepada Allah yang Maha Pengampun. Kalau Anda serius memohon ampun kepada Allah, ingat janji Allah melalui lisan Rasulullah. Janji Allah melalui lisan baginda Nabi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Setelah diampuni dosa itu, lihat akan ada semangat beribadah, begitu mudahnya ibadah. Dan semuanya harus tahu bahwasanya kapan Anda beribadah itu karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Kapan kita susah beribadah? Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dan hukum yang paling berat dari Allah adalah cukup tidak dirindukan kepada kebaikan. Itu hukuman yang paling berat. Kalau bahasa sederhananya, kalau kita kiaskan, ada orang Masya Allah menyiapkan makanan macam-macam, mulai dari sate, bakso, soto dan sebagainya. Oh, makanan enak semuanya. Semuanya orang selera makan. Hukuman bagi seseorang kalau oleh Allah dicabut nafsu makannya. Kiamat, habislah. Biarpun makanan sebanyak apapun, dia tidak rindu untuk makan. Karena apa? Sudah dicabut keinginan untuk makan, nafsu makannya. Begitu juga berbuat baik. Hukuman dari Allah yang sangat besar adalah naudzubillah, kalau sudah orang itu dicabut kerinduan untuk berbuat baik karena dosa-dosanya. Ngadulah kepada Allah di tengah malam. Jangan ragu. Dan dosa kepada Allah cukup Anda adukan kepada Allah. Tidak perlu Anda ngomong kepada manusia yang pernah kepleset dalam zina. Cukup ngadulah kepada Allah yang Maha Pengampun. Allah akan mengampuni dosamu, ya Allah. Cukup ngadu kepada Allah hingga hadir penyesalan yang sesungguhnya, hingga menitikkan air mata penyesalan yang dalam. Dan tobat itu harus ada penyesalan. Kalau tobat tidak dengan menyesal, tobat bohong. Allah Maha Tahu apa yang ada di hati kita. Tobat yang sesungguhnya harus didasari oleh penyesalan, dan tidak ada tobat kecuali adanya penyesalan. Sampai Nabi menyebutkan at-taubatun nadamatu. Tobat adalah penyesalan. Yang tidak pernah menyesal tidak pernah bertobat. Lalu bagaimana kita bisa menyesali dosa kita? Kita harus menyadari bahayanya dosa yang kita lakukan. Dan bagaimana kita bisa menyadari? Kita merenung. Maka muqaddimah tobat adalah merenungi dosa-dosa kita. Ambil waktu yang khusus di tengah malam, di saat kita melakukan tahajud, sisihkan waktu 5 menit, 10 menit untuk kembali kepada masa lalu. Ingat dosa-dosa kita, lalu takutlah hukuman-hukuman Allah, sehingga kita menitikkan air mata saat itu. Sungguh titesan air mata itu pembersih dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kalau belum bisa begitu, hati-hati. Jangan-jangan dosa kita adalah betul-betul sudah mengerak, sudah kuat di hati kita, sehingga susah kita bersihkan. Na'udzubillah. Jadi seperti itu. Jadi amalan sebelum Ramadan ini adalah mohon ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya, beristighfar, menyadari kesalahan yang Allah. Ingat, tanda dosamu kepada Allah itu diampuni jika engkau merasa malu jika diketahui oleh hamba Allah. Makanya nggak perlu cerita tentang masa lalu. Hanya orang bodoh itu nggak diampuni oleh Allah. Urusanmu, dosa pribadimu kepada Allah jangan ceritakan kepada bangsa manusia. Manusia tidak bisa memaafkan, yang bisa hanya menjadi menghinakan. Yang pernah mabuk, pernah judi, pernah zina sekalipun jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Tutup, selesai. Menangislah, menyesallah, selesai. Begitu mudah dengan Allah. Hai hamba Allah, maka jangan menunda esok hari. Kalau mau tobat malam ini hingga Ramadan, kita sudah siap masuk bulan Ramadan, tiba-tiba Anda mudah melakukan kebaikan. Lihat, Anda akan merasakan itu. Itu resep dan baginda Nabi yang menghabarkan tentang demikian ini. Baik, urusan dengan Allah harus kita bersih. Berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah. Kemudian yang kedua apa?
Yang kedua adalah agar amal diterima. Jangan sampai amal kita ditolak. Ada berita dari baginda Nabi. Baginda Nabi ada berita mungkin beberapa hari yang lalu ada kisah nisfu Sa'ban. Dalam sebuah riwayat memang orang pada mengatakan hadis itu lemah, akan tapi ada yang mengatakan hadis itu sahih. Akhirnya hadis ini bisa dipakai karena perbedaan ulama dalam menilai hadis. Disabdakan oleh baginda Nabi, Innallaha yattali'u ala khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Riwayat bahwasanya Allah itu kalau malam nisfu Sa'ban akan melihat hambanya secara khusus, pandangan khusus, pandangan rahmat, pandangan pengampunan, pandangan khusus. Kalau Allah melihat setiap saat Allah melihat, akan tapi di malam nisfu Sa'ban ada pandangan khusus, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya kecuali orang yang menyekutukan Allah, yang pertama. Yang kedua adalah orang yang punya benci, dendam kepada sesama, tidak diampuni. Dalam riwayat lain, akan saya bawa ke sini nanti. Riwayat lain hadis sahih, Imam Muslim meriwayatkan hadis sahih, tuftahu abwabul jannati, dibuka pintu surga kulla yaumil itsnaini wal khamis, setiap hari Senin dan Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a, maka akan diampuni semua hamba asalkan dia tidak menyekutukan Allah. Setiap hamba akan diampuni asalkan hamba yang tidak menyekutukan Allah. Akan diampuni asalkan tidak menyekutukan Allah, kecuali illa rajulan, kecuali seseorang kanat bainahu wa baina akhihi syahna, satu orang yang dia punya kebencian dendam dengan sesama, dengan saudaranya. Untuk orang ini Allah perintahkan angdiru, tunggu orang ini jangan diterima amalnya, jangan diampuni mereka berdua hatta yastaliha, sampai mereka berdua berdamai. Serem. Untuk tukang muadzinnya, ini nanti insyaallah fikih adzannya. Jika waktu adzan tiba, langsung dikumandangkan adzannya. Adapun pengajian bisa dilanjut. Adzan harus di awal waktu. Karena adzan ditunggu oleh orang di sana. Fikihnya adzan. Sampai dikatakan, maka nanti insya Allah kita akan ada diklat adzan. Insya Allah nanti Pak Wali, kita pengen bahwasanya Islamic Center akan ada diklat. Diklat jadi imam, diklat jadi tukang adzan. Biar jadi contohan bahwasanya adzan itu juga ada ilmunya. Termasuk adzan itu harus awal waktu. Kalau tukang adzan itu digaji oleh masjid, maka kalau sampai tidak adzan awal waktu, gajinya jadi haram. Karena tugas intinya, tugas terpenting adalah yuraqibul waqt, memperhatikan waktu. Kecuali tukang adzan yang suka rela. Mundur-mundur sedikit nggak ada masalah, karena nggak ada urusannya dengan. Jadi terpenting adalah waktu. Makanya kalau sudah adzan langsung suarakan, tidak usah minta izin. Anda yang punya berhak untuk waktu adzan, langsung adzan, dipotong ceramah. Ceramah siapapun. Langsung adzan, baru setelah adzan masalah sholat isya berjamaah, tergantung kesepakatan. Nabi pun pernah melakukan sholat sampai tengah malam. Sholat isya, jadi adzan awal. Kenapa? Karena yang nunggu adzan bukan orang di sini. Ada yang di rumah sana yang sakit, pengen sholat langsung mau tidur. Ada yang mau pergi, lah kok adzannya mundur. Termasuk mohon maaf, adzan asar. Kadang ada sebagian masjid asar itu kan jam 4, setengah 4. Asarnya jam setengah 6. Allahu Akbar, ngantuk-ngantuk langsung megang mic. Ini masalah fikihnya adzan. Dan kami juga insya Allah, kami ada fikih berjamaah. Harus ada ilmu sholat berjamaah. Ada fikih adzan. Nanti ada diklat. Sehingga semua tukang adzan di Dumai ini adalah punya rambu-rambu. Jadi bukan hanya sekedar dia mengeluarkan suara yang bagus, tidak. Tapi ada ilmunya, fikih adzan. Ada fikih sholat berjamaah. Ada fikih ini, insya Allah seperti itu. Jadi saya tidak pernah kasih tahu, pokoknya adzan, tukang adzan langsung adzan. Saya ngomong saja, bebas saya. Baik. Nah, kemudian ini urusan kami bawa hadis. Jadi ada orang yang tidak diterima amalnya dan tidak diterima pengampunannya. Siapakah mereka? Orang yang punya benci, dendam kepada sesama. Na'udzubillah. Jangan-jangan Ramadan kita yang lalu belum diterima karena tidak tegur sapa dengan saudaranya gara-gara rebut waris.
Hati-hati hei ahli neraka yang berjalan di atas bumi, yang berebut waris dengan saudaranya. Ada kebencian dengan sesama menjadi sebab tidak diterima amal kita. Maka ingat, damai harus damai. Jangan sampai ada dendam berkepanjangan, benci yang berlarut-larut. Harus kita tata hati kita menjelang Ramadan. Jangan sampai kita beribadah banyak di bulan Ramadan, ternyata suruh nunda oleh Allah agar tidak diterima amal kita sampai kita berdamai. Banyak orang tertipu kelihatannya di ahli ibadah. Barangkali kalau sholat bisa saja di sop yang pertama, tapi dia suka nyakiti tetangganya, suka nyakiti saudaranya. Kata Nabi, la khaira fiha, gak ada baiknya orang itu, indah min ahli nari, dia adalah golongan ahli neraka. Hati-hati. Indah dengan sesama ternyata adalah ajaran dari baginda Nabi yang luar biasa. Sampai ditunda. Amal dan pengampunan ditunda, gak boleh sampai damai, dua orang berselisih. Maka mulai malam ini ayo semuanya mengorek-ngorek urusan kita, permasalahan kita dengan saudara. Jika ada yang punya dendam, punya amarah, punya benci, ayo kita urai, kita selesaikan malam ini. Takutlah hai hamba Allah. Orang hidup dengan dendam dan benci ini capek. Orang hidup dengan dendam dan benci itu capek. Melihat orang yang didendami dan dibenci bangun rumah jadi sakit dia. Beli mobil sakit dia. Kenapa dia beli mobil? Sampai ayam kecilnya tuh lewat di depan rumahnya itu juga nggak enak. Ayamnya dia itu ayam. Dasar si pembenci. Na'udzubillah. Tidak menarik orang benci. Orang dendam adalah orang jelek. Maka jangan Anda punya hati dendam. Maksud punya dendam tentu. Maksudnya perangi dendammu. Jangan dendam di hati, langsung kita wujudkan di alam nyata. Lalu kita marah, nyaci maki dan seterusnya. Ada dendam ya, kita semua manusia, kita bukan malaikat. Cuman kelebihan kita adalah di saat kita mendendam dengan seseorang, kita akan balik dengan kebaikan. Kita akan lakukan kebaikan. Kalau disebutkan nanti puasa itu kan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Bagaimana orang bertakwa? Disebutkan orang bertakwa ya bersedekah, berderma. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimin al-ghaidha dan seterusnya. Ternyata ada satu ciri khas orang bertakwa ahli surga. Maka bisa dilihat saat ini ahli surga yang berjalan di atas bumi. Wal kadhiminal ghaidha. Dalam Al-Quran. Orang yang pandai menahan amarah. Di saat disakiti orang lain, nahan amarah dia. Wal kadhiminal ghaidha. Kemudian setelah menahan amarah, nggak cukup sebab orang nahan amarah, jangan-jangan marahnya yang tertunda besok meledak. Enggak, wal kadhiminal ghaidha, ada orang zalim kepadanya ditahan. Tidak, aku tidak boleh marah karena dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Bahkan setelah itu sampai wal afina 'anin nasi, sudah disakiti, menahan amarah, kemudian wal afina 'anin nasi, memaafkan kepada orang lain. Afina 'anin nasi, memaafkan Allah. Setelah memaafkan ya cukup dibersihkan sisa-sisa tadi, sisa-sisa koreng-koreng dendam tadi. Setelah memaafkan, wallahu yuhibbul muhsinin, malah berbuat baik. Luar biasa. Ini orang pangkat tinggi pada kekasih Allah. Disakiti malah memberi kebaikan. Istimewa, itulah Anda semuanya. Jangan biasa dengan dendam. Dendam itu jelek. Dendam itu adalah memangkas agama. Sampai disabdakan oleh baginda Nabi. Tabba alaikum da'ul umami qablakum. Awas merayap. Menjangkit kepada kalian penyakit umat terdahulu, yaitu al-baghdha'u syahna, kebencian, benci. Al-baghdha' atau syahna. Wa yal halikatu, ia adalah pemangkas, itu penyakit pemangkas. Wala aqulu tahliku sya'ra, aku tidak mengatakan itu mangkas rambut, walakin tahlikud din, tapi memangkas agama. Yang dipangkas adalah agama. Jadi kalau orang punya dendam dan benci, kayak orang nggak punya agama. Biarpun dia katanya orang baik, kayak nggak punya agama. Na'udzubillah, dia tertipu. Kadang rebutan waris, dia tidak tegur sapa dengan saudaranya, tapi dia asyik umrah keluarga. Itulah orang yang masuk neraka lewat Mekah, urusan dengan saudara nggak diberesin, dan alangkah banyaknya orang tertipu semacam itu. Kita tidak boleh tertipu. Kita damai, kita urusan dengan saudara kita.
Makanya jangan biasa kita mencaci, mengolok, mendendam. Lalu bagaimana jika ada orang berbuat zalim kepada kita? Saatnya kita belajar serius saat ini. Anda harus bisa membalas dengan kebaikan. Pangkat tinggi ini, kerjaannya para waliullah, para kekasih Allah. Kalau amalan biasa, kalau sunat 50 rakaat bisa saja kita gerbekan saat ini. Tapi kalau membersihkan hati nggak semua orang bisa. Nggak gampang. Bahkan dengar berita semacam itu kayak memustahilkan. Oh dia jahat banget kok, dia nyakiti banget sama aku, kurang ajar dia. Enak aja didoain-doain baik. Kadang dengar ceramahnya begini saja nggak seneng karena begitu beratnya ini amalan. Ini amalannya para wali. Para wali itu yang datang kepada Allah biqalbin salim, hatinya selamat. Ada dendam dipangkas segera. Kalau dia marah sama seseorang malah kasih kebaikan. Oh, aku marah dengan dia. Jangan sampai marahku itu menjadi sebab aku masuk neraka. Ngasih hadiah ke para kekasih Allah. Kita harus, makanya dengar saja ini gak enak bagi orang yang hatinya kotor. Apa-apaan tuh, orang kurang ajar kok, biar mati deh, nungsep deh, mampus lu. Akan tapi Anda orang-orang mulia. Malam ini Anda harus damai, harus berdamai dengan saudara Anda. Jika Anda punya masalah, punya permusuhan, punya dendam, Anda harus bisa damai dengan mereka, ya, insya Allah. Lalu bagaimana cara damainya? Beri kebaikan. Beri kebaikan kepada mereka. Kalau setiap orang berbuat baik, beri kebaikan. Kalau membalas kebaikan kepada orang yang baik mah biasa, bukan sebuah ya kewajiban, dia sederhana. Dia baik sama kita, lalu kita membalas dengan segala kebaikan, mah enteng. Tapi yang hebat adalah ada orang jahat sama kita, justru kita malah membalas dengan kebaikan. Khawatir tukang adzannya ragu-ragu, dia merasa ceramah sudah panjang kok belum maghrib. Memang belum isya. 1 menit. Jangan sampai, pokoknya saya latih tukang adzan harus berani. Berani, saya ngomong saja terus. Tegur. Baik. Jadi sekarang kita akan masuki membersihkan hati tadi sebelum masuk bulan Ramadan. Membersihkan hati. Bagaimana caranya? Para kekasih Allah, dengan membersihkan hati beres, indah hidup. Bayangkan ketemu ini. Dengan ini saling mencintai. Sebetulnya pengajian kayak tadi itu sebelum kita ngomong harus ada janjian dong. Kalau ada pengajian itu harus ada janjian sebelum kita ngomong. Janjian bahasanya kita nggak ada benci di antara kita. Kalau ada benci percuma. Nah percuma nggak usah ngaji. Nggak ada dendam di antara kita. Yang ada mahabbat. Sehingga seorang guru di saat memandang orang yang belajar dengan cinta, justru mereka diberi oleh Allah ilmu yang banyak. Harus ada cinta. Baik, Azul. Empty. So you cry the rain for you has to watch it. Salih. What? Vegetable. I did. Yeah.
Ashkaru. Ashkaru. I should go inside that. Hey, fuck. $50. Yeah. He just was like that. Yes. Kita lanjutkan sedikit, kita selesaikan bagaimana kita memerangi benci dan dengki. Dan di tahun ini, di zaman ini itu menjadi ilmu yang sangat penting. Kita sudah terlalu sering diadu domba. Kita sering banyak berantem. Pemilihan presiden berantem. Masih ingat sampai sekarang lukanya masih ada. Sementara antara calon satu dan yang kedua sudah damai makan bersama. Tapi yang di bawah masih ada kampret sama cebong. Kan kasihan. Ini kan kebodohan kita ini, hati kotor, hati pendendam. Kita besok ini pemilihan presiden ini, bisa saja kita berbeda, tapi bisa minum teh bersama. Nggak perlu pakai musuhan. Pilihan gubernur berantem. Pemilihan wali kota, bupati juga gulat berantem. Sampai pemilihan pengurus masjid juga berantem. Ini kan aneh banget. Jadi ketua yayasan berantem, naudzubillah. Ini model-model ahli neraka yang pakai kopiah putih itu. Kita harus beresin dong, damai. Umat Nabi Muhammad harus damai, Nabi kita Raufur Rahim. Makanya kita akan jadi Islamic Center ini jadi bendera-bendera damai, damai-damainya di sini nanti. Indah. Maka siapapun dengan bermacam-macam model gak usah takut. Preman, penjahat mau datang ke sini gak usah takut. Karena apa? Semua akan ditolong dengan damai, dengan keindahan. Bukan dicaci dan diolok. Baik. Memangkas benci, memangkas dengki, memangkas dendam, ada ilmunya. Dan ilmu sangat penting di hari ini. Yang punya permasalahan tolong mantan dengan mantan istri, mantan suami, kan ada berantem dengan mantan istri, sampai anaknya pun diracuni. Makmu dulu begitu loh nak, makmu. Wah, anaknya diajari benci juga. Allah, ini kan problem juga. Sehingga anaknya jadi pembenci, benci sama bapaknya kadang. Baik, kita harus punya ilmu sekarang, ilmu membersihkan hati. Berikan kebaikan kepada orang tersebut. Kebaikan yang paling mudah tapi susah. Mulailah dengan mendoakan mereka.
Doa itu kan gampang cuma ngomong begitu, tapi giliran prakteknya susah. Doakan orang yang telah berbuat zalim kepada Anda dengan doa kebaikan. Doa kebaikan, pokoknya doakan kebaikan orang yang berbuat zalim kepada Anda. Wah, berat juga ini akhirnya. Dia kurang ajar banget sama aku, pinjam duit nggak balik-balik, dicari susah, ditelepon direject. Waduh, aja cari ke rumahnya katanya nggak ada, padahal sandalnya juga ada di rumah. Oh, ada dendam, ada marah kita. Tapi kita membalas tetap dengan kebaikan. Doakan. Bermasalah dengan orang zalim pada kita, ngambil hak kita. Menuntut hak sah, tapi jangan dengan dendam. Kita ngajukan ke mahkamah sah, tapi tidak dengan dendam dan kebencian. Islam tidak mengajarkan kebencian. Mengambil hak, oke. Tapi benci, dendam tidak boleh. Dengki nggak boleh. Bagaimana agar kita bisa mendoakan? Jadi disebutkan bahasanya mendoakan orang lain itu adalah operasi besar. Kekotoran hati akan dipangkas dengan doa. Dia kurang ajar kepadaku. Ya Allah, berikan segala kebaikan. Ya Allah, padahal kurang ajar sama kita. Anda renungi bahasanya ini hal kebaikan karena itu Nabi Muhammad lah ya. Harus bisa, jangan berkata tidak. Anda sudah berani datang ke tempat ini. Datang di Masjid Damai ini. Harus berani pulang ke rumah menyambut Ramadan kita dengan lapang hati. Harus berani. Berat. Memang berat pekerjaannya wali. Kok wali bukan disifati karena dia banyak sholat, banyak zikir. Bukan itu. Akan tapi yang datang kepada Allah dengan qalbun salim yang hatinya selamat. Dia punya dendam diperangi dengan kebaikan. Terus itulah waliullah yang berjalan di atas bumi. Ayo menjadi wali kan. Damai biarpun pakai dasi, nggak pakai imamah, tapi hatinya bersih. Kalau ada dendam sama seorang malah memberi kebaikan. Oh, itulah istimewa. Bukankah penyambung silaturahmi sejati adalah seperti itu? Nabi bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah penyambung silaturahmi itu orang yang membalas kebaikan, orang yang memberi kebaikan. Bukan itu. Walakinnal wasila, akan tapi hakikat penyambung silaturahmi adalah orang yang dicailin, dijahatin. Man idza quti'at rahimu aharimu rahimuhu idza quti'at rahimu wasalaha, yaitu orang yang dicailin, diputus, dia yang nyambung. Kita dijahatin, kita ngebaikin sama dia, itulah silaturahmi. Sebetulnya ilmu itu sudah ada, cuman kita belum pernah praktek dengan serius. Sebelum Ramadan tiba, ayo kita sudah berdamai dengan saudara, doakan. Berat, iya memang berat. Karena itu operasi besar. Kalau operasi besar maka harus ada obat bius. Maka saya kasih obat biusnya, telan, Anda pulang ke rumah, begitu mudah Anda doakan saudara Anda. Sehingga Anda damai, sehingga senang nanti setelah itu datang ke masjid ini. Obat biusnya adalah hadis riwayat Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi al-muslimi 'ala dhahri ghaibi illa wa qala al-malaku wa laka bimithlin." Tidak ada seorang mukmin. Tolong didengar dengan serius dan ditelan, ini obat bius ini. Tidak ada seorang mukmin, tidak ada seseorang yang mendoakan saudaranya yang tidak ada di hadapannya, dia di rumahnya, atau antara dia dengan dia ada permasalahan, dzaliman tadi. Kalau bisa mendoakan maka malaikat menjawab walaka bimithlin, engkau mendapatkan sama seperti yang kau panjatkan. Sehingga dikatakan oleh para ulama, doa yang sangat mudah dikabul tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah adalah doa dengan cara mendoakan orang yang zalim kepada kita atau orang yang tidak ada di hadapan kita. Mudah dikabul. Makanya kalau pengen doa dikabul jangan nunggu mau umroh pergi ke multazam, kelamaan. Iya kalau sempat umroh. Bahkan mendoakan dengan cara yang disebutkan. Mendoakan orang yang jahat kepada kita, yang zalim kepada kita dengan doa kebaikan. Atau orang yang tidak ada di hadapan kita, kita doakan dengan doa kebaikan. Lebih mudah dikabul daripada pergi ke multazam sana tapi hatinya masih kotor. Tidak usah nunggu minta doa sama kiai. Kiainya susah ditemui. Ayo. Doa sendiri dengan cara ya Allah, hari ini ada orang kurang ajar kepadaku, Masya Allah memfitnah aku. Ya Allah mengambil duitku lagi, astagfirullah. Ya Allah, awas nanti malam. Ya Allah, semoga rizkinya tambah banyak. Berarti kita nggak punya duit kayaknya. Rizkinya tambah banyak, keluarganya bahagia, rumah tangganya indah, anak-anaknya kau jaga ya Allah. Malaikat menjawab, walaka bimithlin, engkau mendapatkan yang sama. Dan itu saya amalkan. Setiap ada orang ganggu, cuman nggak ada yang ganggu, jadinya pusing saya. Jadi kalau saya menghadap kepada Allah dengan doa polos-polos ini kayaknya banyak dosa saya nggak diterima.
Tapi kalau ada orang ganggu saya, wah lumayan nih ada orang ganggu saya. Ngadep kepada Allah. Ya Allah, itu orang ganggu saya, ampuni dia, berikan segala kebaikan, kasih rizki yang banyak ya Allah. Allah memberi untuk kita. Janji Nabi tidak pernah berbohong, ya Allah. Dan faedahnya doa itu adalah membersihkan hati yang pertama, yang kedua kita mendapatkan duluan. Sudah mulai masuk obat biusnya. Kebayang siapa yang kurang ajar? Dia mantan suami, mantan istri, saudara yang ngerebut waris, orang yang ceplas-ceplos ngomongnya, menfitnah. Bayangin dia, doain dengan doa kebaikan. Obat bius sudah masuk kepada Anda. Anda sudah nelen obat bius, sudah oke. Begitu mudahnya. Dan saya setelah dengar hadis itu, doain gampang. Memang kadang-kadang masih berat. Mungkin kalau disetting muka saya waktu masih jelek. Ya Allah, semoga rezekinya banyak. Dia masih berat. Awal-awal, namanya awal-awal pengobatan kan masih sakit. Setelah itu sudah biasa. Kayaknya dosisnya kurang banyak ya. Saya tambah dosis terakhir. Biar semakin mantap kita berdoakan orang lain. Biar kita tidak punya dendam, tidak punya omongan kotor, tidak punya omongan jelek. Yang terakhir adalah kabar gembira. Suatu ketika di akhirat Allah menyeru ainal mutahabuna bijalali. Siapa orang yang hidup di dunia dengan cinta, nggak pakai dendam-dendaman. Al yawma udhilluhum yawma la dhilla ila dhilli. Sekarang aku kumpulkan, akan aku beri perlindungan yang tidak ada lagi perlindungan kecuali dariku. Di padang mahsyar yang menakutkan, mengerikan, ternyata orang yang hidup di dunia dengan cinta akan dapatkan perlindungan dari Allah. Sehingga padang mahsyar tidak lagi menakutkan bagi dia. Kemudian setelah itu disuruh meluncur ke surga laksana kilat. Sampai digambarkan begitu cepatnya di padang mahsyar yang puluhan ribu tahun itu ternyata bagi orang yang seperti ini. Padang mahsyar hanya dilewati mabainad dhuhri wal asri, antara duhur asar, lap seperti itu. Kemudian Allah yang maha adil mengizinkan kepada siapapun yang pernah dizalimi di dunia untuk menuntut. Makanya jangan berzalim di dunia. Mungkin kita lepas di dunia dari mahkamah dunia, mahkamah akhirat tidak akan lepas kita. Di padang mahsyar ini hari keadilan ditegakkan. Lihat, orang akan nuntut kepada kita. Dan kalau kita dizalimi, kita diizinkan untuk menuntut. Sampai ayam jago yang dizalimi, ayam jago yang lainnya diizinkan untuk menuntut. Cuman bedanya ayam jago setelah itu mati kembali, sudah tidak ada lagi. Kalau kita melanjutkan perjalanan. Kemudian saya bayangin, orang yang berbuat zalim kepada saya, diizinkan, hei Yahya, kau tuntut tuh orang kurang ajar tuh. Saya nuntut, ya Allah, dia pernah nyaciku, dia pernah begini, saya nuntut rame. Dibalas, beres, habis. Akhirnya saya noleh, selesai. Saya menuju ke surga. Sudah ketinggalan dari rombongan. Rombongan orang saling mencintai sudah meluncur ke surga. Saya berjalannya repot. Wah, enggak deh. Kalau begitu mending saya maafkan di dunia deh. Mulai hari ini saya ngomong, orang yang berbuat salah kepada saya di masa lalu dan yang akan datang, pokoknya saya maafkan deh. Urusan pribadi ya, nyaci saya, ngolok saya, menfitnah saya, menggunjing saya maafkan. Tidak akan saya tuntut di akhirat. Biar apa? Biar saya tidak ketinggalan dari rombongan orang meluncur ke surga. Mau ketinggalan, Bu? Ibu mau ketinggalan? Enggak mau. Obat biusnya sudah mantap. Doakan dia. Doakan orang yang menyakitkan kita. Mungkin namanya manusia, kita hidup dengan manusia bukan dengan malaikat. Orang baik pun kadang-kadang ngomongnya enggak sengaja nyakiti kita. Doain dengan doa kebaikan, jangan biasa dengan dendam. Menyakiti. Ya Allah, kurang ajar banget. Lekit ngomongnya. Ya Allah, semoga rezekinya tambah banyak. Itu aja sudah. Waliullah, biarpun enggak pakai jubah, enggak pakai imamah. Kalau yang ada di masjid ini orang kayak begitu semuanya, lihat masjid akan ramai. Semua akan rindu datang ke sini. Enggak pernah ada dendam setelah itu. Ada dendam, ada, tapi dipangkas. Baru setelah itu masuk bulan Ramadan. Indah. Coba di bulan Ramadan ketemu dia lagi, kita lagi marah, kurang ajar. Ngapain tempat saya dipakai? Dulu ada dia lagi. Enak. Tapi kalau sudah dengan cinta, Ramadan indah. Insya Allah. Sampai di sini insya Allah. Ingat, masjid ini masjid cinta. Masjid ukhuwah. Masjid keindahan. Masjid damai insya Allah. Baik, sampai di sini. Jika ada hal yang mau ditanyakan, boleh. Kalau tidak, kita langsung sholat. Setelah itu, selesai persiapan. Besok sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah itu ada kajian.
yang lebih mengarah lagi. Dan juga mungkin kami akan sampaikan kepada Bapak Wali, kita ingin betul nanti ada diklat. Kita akan diklat jadi imam masjid seluruh Dumai. Karena banyak imam masjid di kampung-kampung itu hanya kebetulan, hanya nggak ada. Padahal jadi fikih jadi imam itu 10 menit. Dia benar bagaimana jadi imam, posisi imam, bagaimana ini, jelas. Tukang adzan pun tadi suaranya Ananda kita, suaranya bagus. Cuman insya Allah ke depan diperpendek lagi adzannya. Sebab sebenarnya adzan ada hubungannya dengan, jangan, oh di Mekah begini, bukan. Ada ilmu adzan sendiri. Tanyakan pada korek yang sudah ngerti, berapa mat paling panjang. Maka adzannya nanti diperpendek, bukan meliuk-liuk. Nunggu kelamaan. Sehingga sampai tidak sunnah lagi didengar kalau adzannya kepanjangan. Karena apa? Menghabiskan waktunya orang. Sehingga adzan tuh pengen pendek tapi cantik. Nanda tadi sudah lumayan pendek. Di tempat lain ada meliuk-liuk sampai jam. Tidak tahu kemana malam. Ini, tapi kita perlu perpendek sesuai dengan itu. Jadi ada bimbingan fikih. Ada fikih sholat berjamaah, fikih adzan. Jadi Islamic Center Dumai menjadi referensi nanti. Kitab sudah ada, kita sudah ada kitab sholat berjamaah sudah ada. Buku adzan nanti kita susun, nanti adzan, nanti langsung satu paket. Ya, makan diundang, makan yang enak, belajar yang enak. Satu hari beres pulang, insya Allah tersebar ilmu sholat berjamaah yang indah, yang bagus, insya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, adzan. Baik, besok tanya jawabnya besok katanya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Besok jam berapa? Pukul berapa? Sholat subuh berjamaah di sini. Saya kasih kabar gembira. Nabi menyebutkan yang bisa sholat subuh berjamaah akan dapatkan jaminan dari Allah. Artinya di hari itu insya Allah semoga panjang umur, terbebas dari kemurtatan, terbebas dari mati su'ul khotimah. Kemudian besok setelah sholat subuh mau umroh bareng sama kita, sholat subuh berjamaah, habis itu duduk di tempat ini, kemudian melakukan sampai terbit matahari, kemudian melakukan sholat duha, mendapat pahala haji dan umrah sempurna. Maka kalau bisa besok datang, tolong ya, datang semuanya. Kalau bisa besok lebih ramai dari ini. Kenapa? Hari ini yang datang Anda, anaknya belum bisa ke bawah, tapi besok subuh bisa ke bawah. Dan insya Allah sampai di depan-depan sana nanti enak. Kalau insya Allah ya bismillah, sholat subuh berjamaah insya Allah. Besok sama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang. Memang dan suaranya lebih enak dan ini nanti juga evaluasi sound. Sound di dalam akan dipanggil ahlinya lagi supaya lebih ketemu. Ini saya sendiri juga nanti akan di style yang cakep. Coba suaranya lebih enak di luar. Di sini saya pun juga berat karena soundnya terlalu bagus, kadang terlalu kuat, karena ruangannya gedung bagus begini itu soundnya gede sedikit langsung gemah. Karena gedungnya megah. Kalau gedung kecil, aman. InsyaAllah nanti banyak evaluasi, insyaAllah menjadi lebih bagus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jadikan masjid ini, Islamic Center ini adalah tempat bertemunya hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Sehingga kami mudah berkumpul di tempat ini Allah. Berkumpul untuk menuju surgamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah. Siapapun yang datang ke tempat ini, jadikan mereka orang yang hidupnya indah dengan cinta, saling mencintai karenamu. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari benci, dendam dan dengki ya Allah. Jauhkan kami dari benci dan dendam ya Allah. Maka kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, prasangka buruk kepada kami mohon ya Allah, ampuni dia ya Allah. Berikan kepadanya segala kebaikan ya Allah. Ampuni dia dan berikan kesadaran ya Allah. Jangan hukum dia ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika dia kau hukum, karena dia adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan lapangkan hati kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada orang yang tersakiti hatinya oleh lisan kami ya Allah, atau perilaku kami mohon ganti dengan kebahagiaan ya Allah. Sungguh kami tidak sengaja menyakiti mereka, akan tapi mereka terlanjur sakit, maka ganti dengan kebahagiaan ya Allah, wahai dan yang maha kuasa. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu dengan anak yang soleh solehah,
Ya Allah, solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad yang belum menikah ya Allah dan punya hajat menikah. Jaga kehormatan kemuliaan mereka ya Allah. Dan mudahkan ya Allah kelak untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, seperti Engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, berikan segala kebaikan kepada siapapun ya Allah yang membangun tempat ini, yang memakmurkan tempat ini, yang mengurusi tempat ini. Ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan dan Engkau maha tahu siapa mereka. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang di tempat ini ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah, rumah tangga kami, anak-anak kami jaga mereka ya Allah di zaman mengerikan ini Allah. Anak kami jaga mereka ya Allah. Jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Kami mohon ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jika Engkau menjaga mereka tidak ada yang bisa mengganggu mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami dengan anak kami dengan orang tua kami dengan guru kami dengan murid kami dengan murid kami kelak di surga-Mu bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Jashatan.